Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin kita tunggu-tunggu Ramadan ini. Yang kita berdoa memohon kepada Allah agar kita disampaikan ke bulannya Al-Quranul Karim. Agar kita dapat merasakan hembusan rahmat, maghfirah, dan segala keindahan bulan Ramadan. Tapi ternyata dia tinggal 25 hari lagi. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal yang telah berlalu agar diterima. Dan diampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalamnya. Dan yang tersisa. Agar dijaga untuk kita dan kita dijaga untuknya. Karena ada orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, banyak orang yang berpuasa yang bagian dari puasa dia tidak lain hanya lapar dan haus. Sia-sia. Ada lagi yang selesai Ramadan bahkan tidak diampuni dosa-dosanya. Taib ahibati fillah. Kepada pertanyaan pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dimas. Allah Jalla Jalla menjadikan bulan Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Sehingga Nabi SAW sendiri di bulan Ramadan berbeda dalam pembacaan Al-Qurannya dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Bahkan di Ramadan terakhir beliau menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Jibril 2 kali. Alaihi salatu wassalam. Baik, kalau tadi bagaimana adab membaca Al-Quran Al-Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala melihat orang pada membaca Quran keras-kerasan, maka beliau mengatakan kepada mereka, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah sebagian kalian itu mengeraskan suaranya, saling mengeraskan suaranya terhadap yang lainnya dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Kenapa? Engkau baca Quran buat siapa? Kalau memang kita sedang membacakan untuk orang, ya mau nggak mau. Kita harus membacanya dengan suara yang orang itu mendengarnya. Karena memang ana baca ini untuk yang hadir. Tapi kalau engkau membaca untuk dirimu, ya engkau baca buat dirimu. Tanpa harus mengeraskan suara yang dapat mengganggu orang lain. Orang lain juga mau baca Quran gitu. Bukan hanya engkau yang mau baca Quran. Kalau seorang guru yang sedang mengajarkan, maka dia baca keras supaya murid-muridnya dengar. Tapi di antara murid-murid ketika mereka membaca sendiri-sendiri, maka jangan sampai bacaannya keras-kerasan sama temannya. Sehingga mengganggu. Ketahuilah yang kita baca adalah kalamullah. Kalaupun kita membaca dengan suara yang lembut. Antara kita dengan telinga kita. Maka insya Allah, bukan insya Allah, pasti Allah Azza wa Jal mendengar bacaan kita. Bagi yang masih menggunakan mikrofon di masjid. Iya, mikrofon di masjid itu manfaat. Untuk apa? Untuk memanggil orang-orang ke masjid. Untuk menginformasikan kepada masyarakat masuknya waktu sholat. Adzan dikumandangkan. Tapi bukan bacaan Quran yang keras di masjid sehingga orang-orang harus mendengarkannya. Sampai ana pernah ketemu sama satu orang kampung di desa ini. Ada satu musola dekat rumah dia. Itu nyetel Quran 24 jam. Bukan orang ngaji ya. Dia nyetel lagi. 24 jam.
Yang suaranya terdengar sekampung. Sedangkan dia punya anak kecil. Dia mau tidur kadang kala terganggu. Sampai dia punya niat jahat. Ustaz, boleh nggak anak potong listriknya? Ustaz, kata dia. Anak nggak boleh. Yang perlu adalah komunikasi yang baik. Bagi yang mau tadarus, silakan. Buat siapa engkau membaca? Ini tujuannya buat siapa? Buat engkau? Buat orang yang hadir di sana? Ya silakan. Berarti engkau membaca untuk didengar oleh orang-orang di sana. Apalagi kalau bicara tadarus ya. Karena ada kesalahan kadang-kala yang perlu diperbaiki. Dan Anda rasa kita bukan membaca untuk orang kampung. Orang kampung punya kegiatan masing-masing. Yang mereka ingin tadarus, ya fadl berangkat ke masjid gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita baca sendiri Quran kita. Kembali jemaah kepada sabda Nabi SAW, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Dilarang sama Nabi SAW untuk keras-kerasan membaca Al-Quran, yang itu akan menimbulkan ya terganggunya orang-orang yang orang itu mungkin sedang mau sholat ya. Kadang-kadang di masjid ya, disetel Quran keras-keras. Orang mau sholat sunnah. Mau sholat qobliyah. Suara itu mau tidak mau mengganggu. Padahal ini bisa dikecilkan atau ya bisa orang mau ngaji-ngaji sendiri seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, kita beralih ke ini, ada pertanyaan ya dari salah seorang peserta kita. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini kesempatan banget. Biasanya cuma ngikut kajian lewat Facebook, tapi ini kesempatan bisa langsung. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Ustaz, saya ini kan baru beberapa tahun ini berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi ternyata saya itu masih punya hutang-hutang puasa di masa lalu. Yang mana saat itu ketika hamil anak pertama, terus menyusui, hamil anak kedua, dan menyusui. Dan kalau di total itu jumlahnya, Masya Allah banyak Ustadz gitu. Dalam setahun itu tidak selesai gitu. Dan itu akhirnya kan ketemu lagi Ramadan berikutnya, itu bagaimana caranya untuk membayar kafaratnya maksudnya. Nah. Biar boleh dibilang mumpung masih ada kesempatan. Tapi anti tahu berapa jumlah utang itu setelah anti total? Di atas 100-an Ustadz. Di atas 100? Enggak banyak kalau gitu. Iya, yang maksudnya ya itu Ustadz, kadang iman. Iya, soalnya kan tadi anti sebutkan kalau puasa setahun nggak lunas, Masya Allah, berarti kan 300-an kalau setahun nggak lunas gitu. Ya kan wanita itu kan ada masa haidnya juga Ustadz, maksudnya. Ya, anggap dikurangin haidnya 10 hari. Ya, kalau 20 hari puasa dalam sebulan, jadinya 200 nanti puasa. Nah, ya intinya sampai ketemu Ramadan ini masih belum lunas Ustadz. Maksudnya jadi bagaimana, apakah harus membayar fidyah itu bagaimana Ustadz? Siap, barakallahu fiki. Maaf Ustadz, apakah fidyah itu bisa dicicil? Maksudnya tidak dengan totalan yang banyak itu gitu, maksudnya, dan dalam sehari itu dihitung berapa gitu Ustadz. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiki. Nah, alhamdulillah jamaah. Anda kalau dengar pertanyaan seperti ini, gembira hati ini. Karena dakwah yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, baik itu di masjid-masjid, atau di sekolah-sekolah, atau via media, ternyata sampai. Sehingga ada orang yang sadar, yang dia merasa, Ana ini punya utang. Yang mungkin selama ini nggak mikir. Tapi setelah belajar, dia jadi takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan utang kepada Allah tentunya lebih pantas untuk dibayarkan. Bagaimana cara membayarnya tadi? Ketika tahu jumlahnya, alhamdulillah. Itu sudah modal utama. Ketika tidak tahu dengan jumlahnya, maka dikira-kira.
Kalau ketahuan jumlahnya anggap 100. Utangnya itu 100. Atau bisa jadi 200. Karena ada perempuan yang mungkin 20 tahun ya. Dia berpuasa, nggak pernah bayar utang. Artinya dia puasa Ramadan, ketika dia berhalangan, dia nggak bayar. Sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Sampai akhirnya, itu kalau 10 kali 20 tahun, ya udah 200 hari yang harus dia bayar. Lain lagi tadi ditambahkan, dia nifas. Habis melahirkan, sebulan full dia nggak puasa. Bukan 10 hari, sebulan full. Atau karena tadi dia menyusui atau dia hamil. Bagaimana cara membayarnya? Ahibati fillah, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang di sana ada unsur keteledoran kita, ada unsur kesengajaan kita tidak membayar hutang, berarti kita yang menunda-nunda. Hutang kepada manusia kalau kita tunda-tunda itu sebuah kezaliman yang kita lakukan kalau kita mampu untuk membayarnya. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian mulai dicicil. Bagaimana cara mencicilnya ketika anti mampu berpuasa? Alhamdulillah, berarti mencicilnya dengan puasa, bukan dengan fidyah, tapi dengan mengqadha hari-hari itu. Caranya mungkin dia ambil Senin Kemis. Senin Kemis diambil. Kalau tiap bulan Senin Kemis, berarti sebulan dia bisa 8 atau 9 hari. Kalau 8 hari. Dalam 10 bulan, dia telah berpuasa selama 80 hari. Tapi niatnya tadi mengqadha, jadi boleh dicicil. Kalau mungkin ada orang yang bisa puasa Daud, dia bayar utangnya yang puasa Daud, tafadhal. Atau berat, Ustaz, Anda boleh nggak bayarnya itu 7 hari langsung? Karena memang puasa yang seperti puasa Daud itu lebih berat daripada orang yang puasa sebulan penuh. Karena dia udah biasa puasa. Mungkin pekan pertama yang nggak berat ya, tapi setelah itu biasa. Sehingga kalau mau diambil umpamanya tadi nyicil dengan Senin Kemis, atau kalau dia nyicil nih perempuan-perempuan yang punya utang, kalau dia nyicil dengan puasa tengah bulan, tapi niatnya qadha ya, tanggal 13, 14, 15, setahun dia sudah puasa 33 hari. Kalau dia puasa Daud umpamanya, Masya Allah, berarti dia tinggal 15 kali 10 bulan sudah 150 hari. Tapi kalau dia puasanya tadi mau sepekan full, setelah itu dia libur, istirahat, nanti bulan depan dia 7 hari full umpamanya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas jangan menunda-nunda kembali. Ketika engkau mampu melunasinya, segera dilunasi. Tapi ketika engkau lelah capek, jangan diberatkan, karena memang utang ini bisa dicicil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustaz, terkait dengan fidyah tadi bagaimana Ustaz? Fidyah buat yang mana Ustaz? Misalnya seorang ibu ini dia menyusui gitu. Barakallahu fikum. Nggak suka kuat gitu. Ahibati fillah, berkaitan dengan fidyah bagi orang yang hamil dan menyusui, memang ada pendapat yang disebutkan kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, bahwa seorang wanita, ingat wanita yang menyusui, wanita yang hamil wajib puasa. Sama seperti yang lainnya, dia wajib berpuasa. Tapi kalau nggak mampu, karena dikhawatirkan membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ketika dia nggak puasa, apa kewajiban dia? Ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapat jumhur ulama dari imam yang 4. Dia wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Bersama mengqadha ada khilaf lagi nanti. Apakah mengqadha saja atau bayar fidyah? Ada pendapat lain yang disebutkan kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwasanya hanya membayar fidyah saja. Anda melihat pendapat jumhur ulama di sini lebih hati-hati. Sehingga nggak ada bayar fidyah buat perempuan yang hamil, dia cukup mengqadha saja. Ketika dia mampu, dia qadha. Kapan mengqadhanya? Ketika dia mampu. Cari waktu-waktu yang mudah buat dia. Ketika musim dingin, ketika musim hujan ya, insya Allah dia dapat membayarnya. Kemudian berkaitan dengan yang ikut pendapatnya yang kedua tadi, yang hanya bayar fidyah. Ingat bayar fidyah itu
kalau engkau nggak datang bulan, kalau engkau nifas, sebulan penuh nggak puasa nifas, ana nyusuin Ustaz, tapi engkau nifas sebenarnya. Engkau memang wajib mengganti. Nggak boleh bayar fidyah. Karena memang dia meninggalkannya bukan karena menyusui. Karena memang tidak boleh berpuasa. Yaitu dia nifas. Atau dia sedang datang bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallah khair Ustaz. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan terkait dengan sholat tarawih yang mungkin agak cepat gitu ya. Sehingga tidak tumakninah. Ada pertanyaan mungkin, tolong ini minta jelaskan standar tumakninah itu seperti apa dalam sholat. Kemudian sahkah apabila sholat tarawihnya tidak tumakninah. Dan bagaimana sikap kita apabila ada selesai tarawih itu ada zikir bersama, kemudian ucapan niat bersama dipimpin oleh imam. Nah, barakallahu fika, hibati fillah. Kita nih, kalau masih bicara tumaknina, masalah sebenarnya. Masih bicara sholat yang cepat-cepat ya. Kenapa? Karena sholat ini munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Seharusnya orang ketika bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, dia benar-benar mengkosongkan diri dari kegiatan, fokus untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya. Maka kenapa Nabi SAW melarang orang itu untuk sholat isya ketika makan malam sudah disiapkan. Diselesaikan dulu makan malam. Demi menjaga sholat. Bukan, udah sholat dulu, cepat-cepat ntar makan. Jangan. Karena tujuan sholat itu adalah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ada orang-orang sholat yang Allah katakan, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Maka saatnya umat Islam di berbagai penjuru dunia ini, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk mengupgrade sholat mereka. Untuk naik levelnya. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena semakin tua, kita semakin mendekat kepada kematian. Baik, bicara tumakninah. Ukuran tumakninah itu apa? Kalau kita membaca penjelasan para ulama, tumakninah itu adalah ketika tubuh kita atau dalam gerakan sholat itu kembali kepada tempatnya masing-masing. Jadi ketika engkau ruku, jadi semuanya sampai di tempat masing-masing. Artinya tangan kita sudah memegang lutut kita, punggung kita sudah lurus ya, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pandangan kita kemana? Ketika itu dengan membaca doa ruku membaca subhana rabbiyal azimi, walaupun baca sekali, itu sudah dikatakan tumakninah. Salatnya sah. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka semua anggota tubuh harus kembali seperti tadi awal berdiri. Tenang. Setelah itu baru menuju ke ruku. Karena ada yang baru berdiri belum kembali dia langsung ruku. Sehingga tidak dikatakan tumakninah. Orang yang sholatnya enggak tumakninah, tumakninah termasuk rukun sholat. Maka sholatnya bisa tidak sah. Sebagaimana cerita orang yang sholat di hadapan Nabi SAW yang ditolak sama Nabi 3 kali dengan ucapannya sallallahu alaihi wasallam, salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat lagi, engkau belum sholat. Bayangkan dia dari takbir sampai assalamualaikum dia kerjakan, tapi Nabi SAW mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, sesungguhnya engkau belum sholat. Dan juga Nabi SAW mengatakan, Innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. 60 tahun dia sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Satu pun. Nggak ada. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia asal-asalan sholatnya. Rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting dia gerak terus.
maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau kita dapat masjid yang cepat, pindah untuk cari masjid lain. Tapi sebagian orang malah cari yang cepat. Pindah dari masjid yang lama, yang tumak nina, yang bacaannya Masya Allah, ke masjid yang cepat. Supaya cepat selesai sholatnya. Ingat, sholat tarawih itu sunnah. Sunnah. Berapa rakaat? Bebas. Artinya mungkin anak kalau harus 23 rakaat atau 21 rakaat. Lama Ustaz. Enggak harus. Engkau boleh sholat 7 rakaat. Dan nggak harus berjamaah lagi. Nggak harus berjamaah. Artinya dianjurkan berjamaah ketika Ramadan. Tapi tidak harus. Bahkan sebagian orang sholat sendiri lebih tumaknina. Fadlan kalau sholat sendiri. Dan sekali lagi, nggak harus 23. Nggak harus 11 rakaat. Bisa terserah. Anda mau ambil 5 rakaat. Tafadhal. 2, 2, 1. Tapi 2 rakaat Anda mau baca setengah juz. 2 rakaat setengah juz. Jadi 5 rakaat, dia 1 juz. Anda nggak hafal Quran, Anda mau pegang Quran. Tafadhal. Jadi jangan sampai ibadah kita itu hanya mengejar kuantitas, lupa dengan kualitas. Ada orang yang sholat, nggak dapat apa-apa. Rubba qa'imin, hadduhu min qiyamihi sahar. Kata Nabi SAW, ada orang yang sholat malam, nggak dapat apa-apa kecuali begadang doang, kecuali capek, matanya lelah, nggak tidur, tapi nggak dapat pahala. Baik, kemudian bagaimana umpamanya di masjid itu tadi mereka ada doa bersama umpamanya, kemudian ada niat bersama, ya kita tidak mengikuti, artinya selesai sholat, witir umpamanya kita baca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berjamaah, artinya dibaca sendiri-sendiri. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan kemudian masalah niat, ya kita niatkan di hati kalau besok kita mau puasa. Tanpa harus mentalafutkan niat tersebut. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair. Ustaz, ini kita fokuskan dulu ke yang bertanya langsung ya, raise hand. Silakan di sini ada Umu. Nah. Umu, silakan. Serta Umu Diah Azwar. Ibu Diah Azwar, silakan Ibu Diah Azwar. Atau yang lain? Nah Ustaz, kita beralih dulu ke ini, ke pertanyaan chat. Ustaz, apakah boleh kita menghatamkan Al-Quran tapi membacanya dengan media HP? Karena saya membaca Al-Quran masih terbata-bata dan di HP itu ada Latinnya, jadi saya bisa membaca dengan mudah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kita tahu Quran ini bahasa Arab, bukan bahasa Latin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sehingga mau tidak mau, orang yang ingin membaca Al-Quran harus belajar huruf Arab agar tidak salah. Tapi kalau membaca dengan Latin, membaca dengan Latin ini yang ditakutkan salah makhrajnya. Karena ada zal, ada dha, ada dal, ada sin, ada shin umpamanya. Jadi ada hal-hal yang memungkinkan salah gitu. Maka lebih utama nasihat ana, ini kesempatan Ramadan. Engkau belajar. Sambil engkau baca mungkin tadi yang huruf Latinnya asalkan jangan sampai salah. Ada huruf Latin mungkin yang benar-benar sudah mewakili. Benar-benar mewakili dan tidak salah lagi dia baca shin dan sad umpamanya seperti itu. Cuma nasihat ana di bulan Ramadan ini, hendaklah engkau targetkan. Selesai Ramadan, ana baca Quran tidak dengan huruf Latin lagi. Selesai Ramadan, ana baca Quran dengan huruf Arabnya.
makhrajnya sesuai seperti yang Jibril alaihissalam bacakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, dan seperti yang Nabi Muhammad alaihissalam bacakan kepada para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih mute kayaknya, Ustaz. Masih mute, Ustaz. Nah, Siap. Umur Raisya. Nah, Umur Raisya, silakan. Umur Raisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiikum. Tafadhali. Afwan, Ustaz, izin bertanya. Naam. Ustaz, kebetulan kan di komplek kami emang kebetulan campur ya, ada Nasrani, ada Muslim gitu. Terus kan mungkin suara azan itu kan kebetulan itu toanya itu mungkin sampai ke yang Nasrani itu, Ustaz. Terus kan kami dari pihak selaku DKM itu ditegur gitu. Tolong dong toanya itu jangan dihadapkan ke kami gitu. Tapi dengan tidak dihadapkan ke yang Nasrani ini, yang bagian belakang itu yang perumahannya itu komplain yang Muslim, Ustaz, katanya nggak kedengeran, suara azannya nggak kedengeran sampai sana gitu. Itu kita menyikapinya gimana, Ustaz? Satu lagi, Ustaz. Ini cuma azan doang, artinya masjid itu hanya azan, nggak ada bacaan sebelum azan dan sesudah azan. Nah, ini yang kedua ini bagian pengurus DKM itu, Pak. Kebetulan kami kan memang hidup di lingkungan bukan yang sunnah ya, Ustaz, masjidnya itu. Tapi kebetulan suami anak tuh salah satu pengurus DKM di situ. Tapi gini, Ustaz, masalahnya itu kalau setiap jam di 2:30 pagi itu pas Ramadan ini salah satu pengurus masjidnya itu ngaji dengan toa itu, Ustaz. Nah. Jadi kami ini maksudnya suami anak itu kan memang yang menjalankan sunnah itu sendirian di sini, Ustaz. Yang lainnya belum gitu. Jadi untuk menyampaikannya itu kita banyak tolakan gitu. Saran dari kami ini gitu loh maksudnya. Iya. Terus untuk yang menyikapinya yang non-Nasrani itunya gimana, Ustaz? Siap. Itu tuh gimana? Nah. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Subhanallah jemaah. Rasulullah SAW hidup bertetanggaan dengan Yahudi di kota Madinah. Kemudian di masa pemerintahan Islam, tatkala Islam sampai ke Palestina, ia bertetanggaan dengan orang-orang Nasara dan juga orang-orang Yahudi. Ketika Islam sampai ke Mesir juga seperti itu. Ada hak-hak tetangga yang harus dijaga. Kita nggak boleh mengganggu tetangga kita. Berkaitan dengan syiar Islam ini, ya mau tidak mau tetangga harus toleransi. Bagaimana toleransinya? Ya kita laksanakan sesuai dengan sunnah. Tadi kalau sekedar azan selesai, nggak akan terganggu jemaah. Yang sesuai sunnah. Tapi kadang-kala ada bacaan sebelum azan, ada bacaan sesudah azan, yang secara hukum agama yang perlu diumumkan itu kepada umat manusia hanya azan. Makanya kenapa azan itu perlu menara, perlu tempat yang tinggi. Karena memang suaranya harus sampai. Adapun bacaan sebelum sholat, bacaan sesudah sholat, bacaan Al-Quranul Karim tidak dibaca di sana. Ya silakan dibaca. Sehingga non-muslim ini akan tahu bahwasanya kita menghargai mereka. Dan mereka kita minta toleransi sama kita. Kita memang suara ini harus sampai kepada yang di belakang sana. Di sana ada muslim yang tinggal di sana. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita tidak mengganggu yang non-muslim. Tapi kalau tadi dikatakan, kadangkala sebelum azan mereka ada puji-pujian yang sejatinya, kalau mau memuji silahkan memuji Nabi SAW, mau bersolawat, tapi tidak harus dengan mic. Yang diperlukan pakai mic itu hanya azan. Qomat pun sebenarnya itu untuk yang di masjid. Qomat. Azan ini untuk yang di luar, supaya tahu masuknya waktu sholat, supaya tahu kita mau sholat berjamaah. Tapi ketika qomat, itu Bilal waktu qomat nggak naik lagi
ke atas gedung yang tinggi untuk qomat. Enggak, tapi qomat itu untuk yang sudah berada di dalam masjid. Sehingga sekali lagi tidak terganggu tuh orang-orang di luar. Kita mau syiar, ini syiar. Syiar kita kumandangkan adzan dengan suara yang bagus, tepat waktu, itu syiar. Adapun kalau tadi mau baca Quran, tafadhol. Tadi dibahas juga di awal ya, mau baca Quran kita nggak boleh ganggu orang lain. Muslim yang lain aja nggak boleh diganggu dengan bacaan Quran tersebut. Apalagi kalau sudah pakai mic yang terkadang sekali lagi ada orang-orang di sana yang non Muslim. Oh Ustaz, ini syiar sekalian supaya mereka dengar Quran. Engkau mau berdakwah, berangkat ke rumahnya. Datang, bacakan Quran kepada dia. Ini cara yang benar. Analisa yang dilakukan nanti kita hanya bisa menyampaikan ya. Tadi kalau pengurus masjidnya kadang-kala memang ya bersikukuh dengan pendapatnya. Tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya kita doakan mereka, semoga Allah membuka hati mereka sehingga syiar Islam ini tidak dianggap mengganggu lagi. Dan insya Allah pernah kejadian di Mesir ya. Kejadian seperti ini mungkin. Di Mesir juga banyak orang-orang non-Muslim di perumahan-perumahan itu. Sampai kejadian yang non-Muslim ini menggugat masjid itu. Karena adanya mengganggu. Makanya kadang-kadang di Eropa itu kan nggak boleh adzan keluar. Bahkan mungkin di beberapa kota di Indonesia ini yang Muslimnya minoritas dilarang juga adzan untuk keluar. Dengan dalih mengganggu mereka. Ini kejadian di Mesir. Cerita seorang ustaz. Akhirnya ke pengadilan. Di pengadilan yang Muslim itu nyewa pengacara. Pengacaranya non-Muslim yang disewa. Sudahlah bertarung di pengadilan sana. Setelah di ruang sidang, yang pengacara non-Muslim itu ambil wudhu dia. Lalu di depan hakimnya dia adzan dengan suara keras jemaah. Yang lagi ribut itu tuh tenang, sunyi senyap. Muadzinnya orang Arab, tapi Nasrani. Karena dia orang bisa bahasa Arab dia. Dia dengar adzan tiap hari, hafal dia suara adzan itu. Setelah itu dia keluarkan dari tasnya loncengnya. Yang besar. Kemudian dia pukul. Dong. Dong. Itu ribut yang ada di sana. Lalu dia katakan kepada hakimnya, bisa Anda lihat pengaruh adzan dan pengaruh lonceng. Silahkan diputuskan. Diputuskan, nggak ada masalah. Nggak mengganggu sebenarnya adzan itu. Suara itu tidak mengganggu. Tapi yang jadi masalah ketika ada pengurangan, ada tambahan-tambahan ini yang menyebabkan orang itu terganggu. Sampai di beberapa daerah itu, Ana pernah tinggal di rumah kawan ya. Sebelahnya musola. Betul yang dikatakan ibu tadi. Jam 3 itu sudah ramai ya. Ramai sekali, ya Allah, kata dia. Yang Muslim terganggu. Bagaimana dengan yang non-Muslim? Cuma tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Setelah itu, fadhol, sekali lagi. Kalau adzan, nggak bisa. Mau nggak mau harus dengan suara keras gitu. Karena memang itu syiarnya untuk mengajak orang ke masjid dan ngasih tahu mereka dengan masuk yang tuh. Tapi yang lainnya, nggak harus dengan suara mikrofon. Bisa di dalam masjid atau dibaca sendiri antara dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Lalu Hardia. Silakan Bapak Lalu. Bapak Lalu. Nah, Fadhol, silakan. Iya Pak, silakan bertanya kepada Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Na'am. Iya. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz tentang Nabi saat bulan Ramadan ini apakah mengurangi interaksi
di luar, misalnya contoh bermuamalah, atau semakin giat Ustaz? Jadi supaya jadi acuan kita, apakah muamalahnya dikurangi kemudian kita fokus ke ibadah di masjid, atau di hari-hari tertentu misalnya di 10 hari terakhir baru dikurangi, atau bagaimana Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, kalau bicara bagaimana Rasulullah SAW menghadapi bulan Ramadan, kita lihat beliau sudah mempersiapkan masuk Ramadan di bulan Sya'ban. Beliau sudah mulai, kalau bicara interaksi sama orang, beliau mulai berinteraksi dengan Sang Pencipta. Bagaimana beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bicara puasa sunnah ini, ketika Nabi ditanya kenapa alaihissalatu kok banyak puasa di bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas, ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Antara Rajab dan Ramadan. Di bulan ini amalan itu diangkat. Ini persiapan. Jadi secara ibadah itu kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Dan kita tahu puasa ini hablum minallah tabaraka wa ta'ala, di mana kita menahan diri kita, syahwat kita untuk fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga lisan kita, menjaga raga kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu orang yang paling semangat. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih semangat lagi masuk 10 hari terakhir. Jadi kalau kita lihat, bicara interaksi sama dunia luar umpamanya, ketika itu diperlukan, tafadhol, tapi tetap menjaga nilai-nilai puasa. Makanya Nabi SAW sudah mengajarkan, bukan dilarang interaksi. Beliau malah mengatakan, fa in sabahu ahadun au qatalah, kalau ada yang ngajak dia berantem, berarti kan terjadi interaksi. Kemudian beliau juga mengatakan, fala yarfuth wala yaskhab, jangan ngomong kotor. Ini berkaitan dengan interaksi sama orang lain. Artinya ketika engkau berinteraksi sama orang lain, lebih berhati-hati lagi karena engkau sedang puasa. Sampai kalau ada yang mengajak berantem, Nabi SAW mengatakan, falyaqul inni sha'im, inni sha'im. Katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi interaksi sama luar itu, kalau Anda lihat tetap berjalan, akan tetapi nilai-nilai puasanya itu dominan dalam interaksi tersebut. Kemudian karena bulannya Quran, tentunya yang biasa ngobrol, lebih banyak lagi baca Quran. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, ceritanya Jabir bin Abdullah ketika mengatakan, idza kana yaumu shaumika, kalau engkau sedang puasa, falyasum sam'uka, pendengaranmu puasa juga lo. Basaruka juga puasa, lisanmu juga puasa dari dusta. Artinya puasa ini seakan-akan madrasah, di mana orang itu semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau disebutkan tadi pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka. Ya baghiyal khair, ada yang menyeru mengatakan, wahai orang yang ingin kebaikan, segera. Bagi orang yang ingin berbuat jahat, tahan dirimu. Kemudian di 10 hari terakhir lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi beribadah. Bahkan kalau dilihat beliau memutuskan interaksi sama dunia luar. Beliau benar-benar fokus beribadah 10 hari terakhir di masjid dengan beriktikaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ali Hanafiah. Silakan Bapak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Dan Dika Ustaz. Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz, izin bertanya apa Ustaz? Tafadhal. Naam. Ustaz, ana cerita dulu Ustaz. Ana seorang pedagang Ustaz di luar kota Ustaz, di daerah. Siap. Ana bedagangnya dalam seminggu itu 3 hari Ustaz. Tapi ana semenjak dengar kajian Ustaz, ana ingin sekali iktikaf Ustaz. Tapi Ustaz tahu kan kalau berdagang itu di minggu-minggu terakhir itu kan ramai Ustaz. Naam. Ana ingin nasihat dari Ustaz. Bagaimana Ustaz itu di minggu terakhir itu Ustaz, ana kalau ana jualan Ustaz
Ana iktikafnya cuma dapat 5-6 hari Ustadz, karena ana pulangnya hari Kamis Ustadz, di minggu terakhir Ustadz. Weekend pulang antum gitu? Ana pulangnya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad iya di rumah. ana di rumah Ustadz. Tapi ana bingung Ustadz antara dunia atau akhirat Ustadz, karena ana ingin sekali iktikaf Ustadz. Masya Allah. Siap. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya, ada sebagian kita yang nggak pernah iktikaf dalam hidupnya. Hidupnya full cari dunia. Apalagi pedagang tadi disebutkan. 10 hari terakhir ini malah rame-ramenya. Pasar itu rame jamaah. Terus bagaimana? Ya kalau bicara mau iktikaf, mau tidak mau, kita tinggalkan. Tapi juga meraih Lailatul Qadar nggak harus dengan meninggalkan. Jadi kalau mau iktikaf, mau tidak mau, iktikaf itu ada iktikaf full ya. Dari malam 21 sampai nantinya malam Idul Fitri. Tapi ada iktikaf yang malam harinya saja. Ada orang yang iktikaf malam hari, dia ketika waktu berbuka, dia masuk ke masjid, baru keluar pada waktu selesai sholat subuh umpamanya. Niat iktikafnya nggak full. Ada yang iktikafnya mungkin Ustaz, anak iktikafnya habis sholat Isya Ustaz. Mamanya habis tarawih karena masih harus jaga toko, jualan, malamnya bisa iktikaf. Jadi buat akh yang bertanya tadi, maka alhamdulillah kalau engkau sudah punya waktu untuk iktikaf ketika pulang. Tinggalkan yang dibicarakan tatkala dagang tadi. Sehingga mau tidak mau perlu mencuri-curi waktu. Anda rasa antum atur waktu antum. Kalaupun nggak iktikaf, maka bagaimana malam itu penuh dengan ibadah. Malam itu kalaupun antum berdagang, niat dagangnya benar-benar bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk pamer. Karena kadang-kala lebaran itu jadi momentum untuk pamer kekayaannya ini dan itu, niatkan bukan untuk itu. Dan di malam hari, kalau engkau dagang di siang hari, maka di malam hari usahakan bisa fokus beribadah. Dan kalau capek, ya mau tidak mau, kadang-kala orang capek dagang, mungkin dia bisa minum kopi atau apa yang menyebabkan dia di malam hari itu benar-benar bersemangat untuk meraih Lailatul Qadar ini. Dan perbanyak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa, kadang-kala nih seorang bapak sibuk dengan dirinya sendiri, lupa sama keluarganya. Sedangkan Nabi SAW di 10 hari terakhir itu, beliau selain fokus ibadah untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga menyemangati, membangunkan keluarganya di malam-malam terakhir itu untuk berburu Lailatul Qadar. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam. Masya Allah, barakallah. Ustadz, ya, ada pertanyaan dari chat. Afan Ustadz, ana izin bertanya, apakah hadis yang menyebutkan bahwa tidur saat puasa adalah ibadah? Apakah sahih? Naam. Ahibati fillah, hadis naumus shaim ibadah ini hadis sering ya digunakan dalil buat orang-orang yang memanfaatkan siang hari untuk tidur. Akhirnya dia itu puasa hanya ba'da asar sampai maghrib. Ba'da subuh tidur sampai zuhur. Nanti zuhur sholat. Habis zuhur tidur lagi. Sampai asar, habis asar nggak tidur sudah. Karena persiapan untuk berbuka. Terkadang kita mendengar mereka menyebutkan hadis. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini bunyinya, naumus shaim ibadah. Jelas. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Wa shamtuhu tasbih. Diamnya dia itu tasbih. Diam dia walaupun nggak bertasbih, dihitung tasbih. Wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Doanya dikabulkan, amalnya dilipat gandakan. Hadis ini dhaif. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan para ulama menyebutkan tentang dhaifnya hadis ini. Dan sekali lagi, bagi yang masih menyebarkan hadis ini, hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT. Boleh dia sampaikan hadis ini, tapi dia sampaikan bahwa hadisnya nggak benar.
sampai kepada Nabi dengan jalur yang tidak benar. Kalau kita melihat di zaman Nabi SAW, para sahabat ketika puasa mereka tetap produktif. Bahkan bagaimana Al-Imam Syafi'i menyebutkan bagi orang yang iktikaf di malam hari di Ramadan ya, di 10 hari terakhir, beliau mengatakan aku suka dia bersungguh-sungguh di siang harinya seperti kesungguhan dia di malam harinya. Bukan tidur. Karena ada orang yang malam hari fokus ibadah, siangnya tidur dengan dalih ibadah. Enggak, hadis yang dhaif. Orang tidur itu bisa jadi ibadah. Artinya dapat pahala. Ketika dia niat. Umpamanya orang tidur siang dengan niat, nanti aku akan sholat malam. Jadi tidurnya dapat pahala. Ada orang makan kadang-kala jamaah. Orang makan. Aku makan banyak. Kenapa? Aku nanti malam mau sholat. Insya Allah 3 juz aku mau hatamkan umpamanya. Makannya pun akan mendapatkan pahala di situ. Tapi bukan berarti tidur itu ibadah. Enggak. Tidur itu ya tidur. Orang itu istirahat. Tapi ketika dia niatkan untuk kuat di malam hari supaya ibadah, semoga ada nilai ibadahnya. Namun hadis tadi adalah dhaif. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khair. Masyaallah barakallahu fik. Kita beralih ke raise hand. Silakan Ibu Nadia. Ibu Nadia untuk bertanya langsung kepada Ustaz Syafiq. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan memperlambat pelafalan bacaan Al-Quran dengan harapan dapat meminimalisir kesalahan pengucapan huruf? Karena jika Anda membaca Al-Quran dengan pelafalan yang lebih cepat, dikhawatirkan lebih banyak kesalahan huruf sehingga Anda mengulang-ulang bacaan tersebut. Jazakallahu khairan. Nah, jadi kalau bicara membaca Al-Quran Al-Karim, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Quran itu dengan bacaan yang benar dan bagus. Namun orang itu nggak semuanya pandai membaca Al-Quranul Karim. Rasul SAW mengatakan al-mahir bil-Quran, al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran itu Masya Allah kedudukannya bersama malaikat-malaikat yang mulia ya, utusan-utusan Allah SWT, tinggi sekali derajat dia. Walladhi yatata'ta wa huwa syaqun alaihi, sedangkan orang yang baca Quran dan berat buat dia membacanya, kadang-kala ada gagap dia bacanya ya, perlahan-lahan dia membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kembali kepada pertanyaan ukhti tadi, ada orang yang memang pandai baca Al-Quran, dengan cepat pun nggak salah dia. Nggak salah makhraj, nggak salah harokat. Ini penting di bulan Ramadan karena ada orang yang mengejar target harus hatam. Sedangkan dia bacaannya masih banyak salahnya. Maka hendaklah dia baca pelan-pelan. Supaya dia dapat pahala yang sempurna. Karena kalau salah-salah nanti, karena dia ngejar harus hatam, kadang-kadang 1 juz, dia baca dalam setengah jam. Orang yang mahir, insya Allah setengah jam, hatam 1 juz itu. Selesai. Tapi orang yang mungkin nggak mahir, seperti yang tanya, pelan-pelan dia bacanya. Nggak apa-apa. Walaupun mungkin anak akhirnya nggak hatam, nggak apa-apa, tapi bacaanmu benar. Apalagi ketika baca pelan-pelan, lalu baca artinya, insya Allah dapat hadiah dan dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari via chat. Di dekat rumah saya ada masjid yang 23 rakaat tapi kilat. Ya, tapi kilat, sebut saja masjid A. Dan ada masjid B yang 11 rakaat. Tata caranya sunnah. Tapi ada ceramah yang ditakutkan diselipkan subhat. Lebih baik sholat tarawih di masjid A atau B? Nah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan mana yang kita pilih. Maka kalau kita bisa milih masjid yang
sesuai dengan sunnah, yang aman dari syubhat, maka itu yang kita pilih. Ada banyak masjid umpamanya yang kita bisa pilih untuk sholat ini. Tidak A, tidak B umpamanya. Tapi kalau tadi dikatakan yang ini Ustaz, nggak ada masjid lain. Di tempat ana cuma ada 2 masjid. Bas, A sama B. Mana yang harus dipilih? Dilihat yang mudaratnya lebih sedikit. Kalau tadi dikatakan kilat, bisa jadi nggak tumaknina, nggak sah sholat kita. Kalau dikatakan tadi, di masjid yang ini ada ceramahnya yang mungkin ditakutkan, kan belum pasti. Masih belum pasti hal itu. Ketika dipastikan yang disampaikan adalah sesuatu yang menyimpang, maka kita meninggalkan tempat itu. Tapi kalau dikatakan belum pasti tadi, mungkin, berarti antum mungkin milih di yang B untuk sholat sesuai dengan sunnah. Dan kalau memang nanti ada ceramah yang disampaikan yang tidak sesuai, ya kita meninggalkan tempat tersebut. Atau kita menyibukkan diri kita dengan berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena kadangkala ada ceramah-ceramah, ya seperti orang-orang yang mengatakan semua agama sama, ya, yang sangat membahayakan akidah seorang muslim ketika itu. Maka mau tidak mau kita harus berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada ini Ustaz, ada yang izin bertanya, raise hand, yaitu dari Bekasi, Ibu Yuliza. Silakan Ibu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah. Afwan, izin bertanya nih Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada tuntunan doa-doa harian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan ini Ustadz? Karena ada teman-teman yang men-share ini doa hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai hari kelima ini Ustadz. Nah, kemudian yang kedua, sebaiknya itu usia berapa sih anak dikenalkan untuk berpuasa? Karena kemampuan anak tuh beda-beda seperti ya Ustadz ya. Yang pertama dan kedua itu di usia 5 tahun mereka sudah bisa puasa. Yang ini 6 tahun itu teriak melulu Ustadz. Kalau sudah jam segini nih teriak minta makan nih gitu. Nah, kasih makan dia. Nggak apa-apa Ustadz ya, nggak kalau di jam apa, segini kasih makan gitu. dia. Memang. Nah. Iya. Kemudian satu lagi nih Ustadz, ketika kita sholat sunnah yang ada tuntunan zikirnya seperti sholat duha ataupun sholat witir gitu Ustadz, apakah kita diperbolehkan untuk istighfar dulu lalu membaca Allahumma anta salam wa minka salam seperti itu Ustadz, atau langsung ke zikirnya yang sesuai tuntunan itu Ustadz? Nah. Mohon pencerahannya. Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, doa harian. Ini ana baca ya. Dikatakan doa hari pertama. Allahumma ij'al siyami fihi siyam as-sa'imin wa qiyami fihi qiyam al-qa'imin wa nabbihni fihi an nawmatil ghafilin wa habli jurmi fihi ya ilah al-alamin wa'fu anni ya 'afiyan 'anil mujrimin. Hari kedua, Allahumma qarribni fihi ila mardatik wa jannibni fihi min sakhatik wa naqamatik wa waffiqni fihi liqira'ati ayatik birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ketiga, mana hari ketiga? Nah, Allahumma rzuqni fihi adh-dhihn wat-tanbih wa ba'idni fihi min as-safah wat-tamwih. Doa keempat, Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrik wa adhikni fihi halawata dzikr. Wallahu a'lam, ana masih baca 4 doa ini. Secara makna, doa ini bagus. Doa itu adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada Allah. Allah ketika menyebutkan orang-orang yang berdoa, Allah sebutkan, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ada orang yang doanya minta dunia. Isi doanya dunia. Minta sehat, minta ini, macam-macam. Urusan dunia. Ada lagi yang doanya, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi Ramadan 30 hari ini full 30 hari berdoa. Lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang puasa itu punya doa mustajab. Doanya apa? Bebas. Dan membacanya, kalau ini cuma terlalu pendek ini, dikatakan hari pertama baca itu, selesai setelah itu, orang nggak baca doa lagi. Maka di sini ketika kita menyampaikan kepada umat arahan untuk berdoa tiap hari, tapi bukan berarti mereka harus baca doa ini.
Doa ini bukan dari Nabi SAW. Doa ini mungkin orang yang mau berdoa, aku mau doa 30 hari, fadl kau doa. Tapi ingat, waktu berdoa itu sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam. Itu full waktu mustajab. Sehingga kalau doa tadi yang dibacakan, doa yang 4 hari dibacakan 1 menit selesai. Maka jangan sampai menjadikan ini sebagai sandaran, ini doa hari pertama, ini doa hari kedua. Enggak, engkau minta apa saja. Dan semangat kita beribadah harus dibarengin dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika memang ini bukan dari Nabi, sampaikan, enggak, ini anak bikin sendiri. Saya bikin sendiri. Ini cuma ijtihad saya. Saya baca ini. Tapi jangan sampai mengatakan ini doa hari pertama. Itu doamu tafadhal kalau hari pertama mau baca itu. Tapi ketika kemudian dijadikan sebuah syariat, sebuah aturan, ini doa hari pertama. Se-Indonesia doa hari pertamanya ini. Engkau siapa? Ini doanya siapa? Kemudian harus seragam satu Indonesia baca doa ini. Jika doa hari kedua ini, doa hari ketiga ini. Maka hendaklah kita menyampaikan kepada umat, hari ini hari berdoa, nih anak punya doa untuk mau baca fadl ini bagus nih. Artinya, boleh orang membaca doa, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Banjar, mau pakai bahasa Sulawesi, tafadhol, ini hari berdoa. Dan usahakan, doa yang kita baca, doa-doa Nabi SAW. Jadi kalau orang ini ngumpul hari pertama nih anak punya kumpulan doa Nabi SAW. Fadhol. Atau kalau bisa semua doa Nabi dikumpulin. Nih kau baca hari pertama. Hari kedua baca lagi. Hari ketiga baca lagi. Terus bebas. Karena ini doa-doa Nabi SAW. Yang memang dianjurkan untuk membaca kapan saja. Hanya saja di waktu yang mustajab seperti bulan puasa. Ya lebih baik kita membaca doa Nabi SAW. Ahibatifillah. Orang bisa menyusun kata-kata doa. Tapi nggak ada yang kata-katanya seindah kata-kata Nabi Muhammad SAW. Pastikan itu. Baik, bicara anak tadi yang puasa, anak beda-beda. Jadi orang tua memang nyuruh anaknya puasa sebelum balik itu sebagai bentuk latihan. Di masa para sahabat juga melatih anak-anak mereka untuk berpuasa ketika mereka masih kecil. Artinya secara hukum agama, mereka tidak wajib berpuasa, tapi dilatih untuk berpuasa. Kalau yang nggak mampu, ya ada anak yang 7 tahun baru bisa, ada anak yang 8 tahun, ada anak yang Masya Allah 4 tahun sudah bisa. Kenapa? Ya Wallahu a'lam, kondisi fisiknya atau memang orang tua yang mendidiknya dengan baik, dengan benar. Ya. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi. Sampai lupa namanya. Salat, Ustaz. Salat untuk bacaan zikir setelah salat. Oh, bacaan zikir setelah salat. Nah. Habbat filam, bacaan zikir setelah sholat, fardu tahu kita insyaAllah biasa kita baca. Adapun bacaan zikir setelah sholat sunnah, secara umum nggak ada bacaan zikir setelah sholat sunnah, kecuali 2 sholat ya, yang mungkin hadisnya sahih berkaitan dengan sholat duha, yang kedua sholat witir. Sholat duha itu mungkin kita sering mendengar doa yang biasa di buku tuntunan doa. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka. Terus Allah menkana rizki fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rizkiku di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan umpamanya. Doa itu bukan dari Nabi SAW ya, sepanjang atau seperti itu. Yang dibaca Nabi setelah duha itu yang sahih, beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Baca itu. Setelah witir, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Ada tambahan yang kadangkala kita mendengar Rabbul Malaikati Warruh umpamanya. Ternyata tambahan itu dhaif. Supaya kita tahu aja. Apakah kalau kita baca zikir yang setelah sholat sunnah itu, kita baca dulu yang setelah sholat wajib? Tidak. Ya kita baca langsung. Sebagaimana yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallah. Ustaz, ini izin bertanya dari chat. Barakallahu fiik, Ustaz Sadiq izin bertanya. Ustaz, bagaimana tanda maghrib, apakah mengikuti azan di jadwal imsakiyah atau melihat di langit? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hadis yang seseorang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia ataupun tidak berguna apabila dia melakukan tersebut, maka Allah tidak akan menerimanya. Apakah puasanya sah ataukah tidak sah? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara waktu maghrib, sebenarnya kalau kita lihat waktu sholat kita ini diterapkan dengan
dengan matahari. Waktu fajar, sholat subuh dengan terbitnya fajar. Berakhir dengan terbitnya matahari. Waktu zuhur ketika matahari berada di tengah-tengah, lewat dikit, tergelincir dikit, itu masuk waktu zuhur. Sampai bayangan segala sesuatu sama seperti itu. Kemudian setelah itu masuk waktu asar. Sampai, ada riwayat mengatakan sampai bayangannya itu double, atau sampai matahari terbenam. Di mana itu waktunya ya yang tidak diperbolehkan kita sholat sebenarnya ketika matahari terbenam. Waktu maghrib itu ketika matahari terbenam. Matahari sudah terbenam, maka masuk waktu maghrib. Hilang matahari itu, masuk waktu maghrib. Kalau dikatakan melihat ke langit gimana? Kadang-kala memang gelap udah Ustaz. Terjadi kadang-kala jamaah udah gelap, tahu-tahu mendung ternyata. Mataharinya ketutupan. Ternyata belum tenggelam matahari itu. Alhamdulillah sekarang kita mungkin yang hidup di kota sulit ya. Kalau dia mau lihat matahari terbenam, tafadhol. Kalau memang dia punya kesempatan untuk itu dan dia dapat melihatnya, maka itu jadi patokannya memang. Matahari tenggelam itu waktu maghrib. Adapun waktu isya, ngelihat ke langit memang. Ketika mega-mega merah itu hilang, masuk waktu isya. Kalau ternyata enggak Ustaz, Ana enggak bisa melihat gitu loh, seperti itu. Boleh enggak patokannya pakai yang namanya jadwal sholat. Kalau memang jadwalnya itu akurat disebutkan, yang digunakan oleh muadzin di masjid sama jadwal itu sebenarnya. Kebanyakan ya, jarang muadzin itu yang naik mungkin melihat matahari terbenam baru dia azan. Karena kalau dulu Bilal itu azannya kan memang tadi di atas bangunan yang tinggi sehingga kelihatan tuh. Apalagi bangunan dulu yang nggak tinggi-tinggi banget lah. Seperti masih terlihat menuju ke arah barat sana. Kalau sekarang kan orang azan sudah nggak melihat matahari, dia ngelihat jadwal sholat. Sehingga ya sudah ketika jadwal sholatnya itu sudah masuk, berarti sudah masuk waktu maghrib. Walaupun belum azan. Karena terus terang, di beberapa daerah itu sampai hari ini, itu sudah, di tempat lain sudah azan semua, masjid ini nggak azan jam. 5 menit kemudian baru azan. Untuk azan maghrib. Mereka sudah makan dulu, ini dulu, baru azan. Maka patokannya itu sebenarnya bukan azannya, tapi masuknya waktu sholat. Azan itu membantu kita untuk tadi mengajak orang sholat dan memberitahu masuknya waktu sholat. Sehingga kalau azannya ternyata sebelum waktu sholat, jangan berbuka kita. Kalau azannya ternyata lewat waktu sholat, berarti sudah masuk. Kita boleh berbuka sebelum dia azan sebenarnya. Hada wallahu a'lam bis-shawab. Pertanyaan yang kedua tadi Ustadz, Masya Allah. terkait dengan orang yang sempat melakukan perbuatan sia-sia ketika puasa. Apakah puasanya sah ataukah puasanya sah tapi berkurang? Sia-sia itu maksudnya bagaimana? Siap, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika berpuasa itu tidak meninggalkan ucapan dusta ya, perbuatan dusta, nipu orang atau bodohin orang. Dalam hadis lain dikatakan tidak meninggalkan al-law, ucapan yang sia-sia, warrafath, ucapan yang kotor. Maka Allah nggak butuh dengan dia menahan diri dari makan dan minum. Karena makan minum ini perbuatan yang mubah sebenarnya ditinggalin. Yang namanya tadi bohong, dusta, ngomongin orang, itu haram gitu loh. Bagaimana dengan orang yang melakukan ini? Apakah dia puasanya sah atau dia harus qadha puasanya? Kalau orang ini memenuhi syarat sahnya puasa dari niat, kemudian menjaga, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Dari fajar terbit sampai matahari terbenam, maka puasanya sah. Puasanya sah, dia nggak wajib ngulangin. Pahalanya bisa jadi berkurang, bisa jadi habis pahalanya. Jadi catatannya dia nggak wajib ngulangin puasa. Tapi pahala nggak ada. Sedangkan kita kan Ramadan ingin diampuni sama Allah. Selesai Ramadan doanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Supaya diterima. Nggak diterima kita, cuma menggugurkan kewajiban. Jadi ada yang menggugurkan kewajiban, ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka harapannya tadi,
bagi orang yang memang sudah mungkin melakukan tindakan yang terlarang selama puasa, hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mohon ampun atas apa yang sudah lakukan, dan man taba taballah alaihi, kata Nabi SAW, barang siapa yang bertobat. Bang Antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan Ustaz. Masya Allah. Gimana, aman-aman insyaAllah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.